Hai, nama saya Cecep dan ini dua teman saya. Hai, saya Asep. Dan saya Budi. Salam kenal semuanya. Hei Cep, habis pulang sekolah kita ke tempat biasa yuk. Maksudmu ke jembatan? Iyalah, mau di mana lagi? Ngapain kita ke sana? Ya refreshing. Boleh juga. Budi, kamu ikut nggak? Tidak usah ditanya. Sudah pasti aku ikut. Kamu nggak pernah bosan ya ke jembatan itu? Iyalah, meskipun itu cuma jembatan, tapi pemandangannya lumayan bagus kok. Dan pasti udaranya sangat segar di sana. Ya semoga saja tidak hujan. Wah, suasananya enak sekali ya di jembatan ini. Udara segar, serta suara sungai yang terus bergema di telinga. Iya, segar banget daripada di rumah, suntuk. Andai cuacanya segar terus ya, gak kepanasan sama gak kehujanan. Kalau hujan ya repot kena banjir. Gak bisa gitu dong, Cep. Banjir juga ulah manusia, bukan ulah hujan saja. Hujan itu termasuk siklus hidrologi yang mana penting bagi manusia. Kalau mereka membuang sampah pada tempatnya dan bukan di sungai, gak bakal banjir, Cep. Iya juga ya. Nah, kamu tahu gak, Cep, air sungai itu datang dari mana? Dari mana ya? Ayo penonton pada tahu gak nih? Cecep tahu gak ya? Ya dari hujan lah. Awalnya hujan, terus menghujani suatu tanah, dan sampai tanah tersebut berubah menjadi cekung, dan akhirnya dihujani lagi. 100 buat Cecep. Pintar juga ya. Sungai kan panjang. Kalau mau nyebrang susah, apalagi takut jatuh. Cara buat jembatan yang besar seperti jembatan Suramadu itu bagaimana ya? Iya ya, padahal kalau jembatan tidak berpijak tanah. Kalaupun ada kaki dari jembatan, kayaknya juga nggak masuk ke laut, nggak kelihatan. Nah, yang benar itu pakai rumus trigonometri agar sudut-sudutnya terhitung dengan pasti. Oh, gitu Cep. BTW, jembatan itu kegunaannya banyak ya. Bisa buat menyeberangi sungai, memudahkan transportasi, dan banyak lagi. Bayangkan kalau kita ada di zaman purba. Kita kalau mau nyebrang air harus menggunakan kapal. Sekarang sudah ada jembatan. Tapi gak semuanya positif loh, Bud. Jembatan itu belum tentu bertahan lama juga loh. Masih ada resiko jika jembatan itu roboh. Dan lagi memang benar memudahkan transportasi, tapi berlaku juga bagi para pengedar narkoba. Mereka dapat dengan mudah untuk menghindarkan narkoba mereka. Tenang saja, Cep. Lagi pula gak mungkin gak ada polisi di sana. Dan juga sanksi bagi para penyalahgunakan narkoba tidak ringan. Dan lagi jembatan mempermudah para eksportir untuk menyebarkan barang kerajinan milik Indonesia. Walau peraturan ketat, tapi orang yang melewati jembatan tidak sedikit. Dan juga ada jembatan yang tidak dijaga oleh polisi. Jadi, bagaimana cara mengetahui orang yang beredar narkoba bersih atau beredar narkoba kotor? Dan lagi, adanya jembatan membuat laut kita semakin kotor karena banyak orang yang di pinggiran jembatan membuang sampah seenaknya di laut Indonesia kita. Ya udahlah Cep, itu kan tugasnya para polisi dan TNI Angkatan Laut untuk menjaga dan melindungi laut Indonesia. Kita ngapain ikut-ikutan? Sep, ini tuh negara kita, yang artinya laut yang dilindungi TNI tersebut juga milik kita. Laut Indonesia memiliki banyak sumber daya, sampai-sampai kapal asing iri dan mencuri ikan di laut kita. Dan tidak hanya orang luar saja, melainkan kita juga menikmati hasil-hasil yang didapat dari laut kita. Kita sebagai warga Indonesia harus bersatu dan kebinekaan untuk melindungi laut Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia, Sep. Iya, salah satu potensi sumber dayanya adalah udang. Ekspor udang Indonesia sepanjang 2020 diproyeksi naik dibandingkan dengan 2019. Ketua Forum Udang Indonesia FUI, Budi Wibowo menjelaskan, hampir 65% udang dipasarkan ke pasar AS. Sementara, sisanya banyak diekspor ke Jepang dan Cina. Sampai November 2020, ekspor udang dan olahannya tercatat mencapai 1,86 miliar US dollar. Naik 8,77% dibandingkan periode yang sama pada 2019 sebesar 1,71 miliar US dollar. Ada juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Iya tuh, bener kata Cecep. Laut Indonesia memiliki banyak cerita.
Contohnya cerita yang diceritakan oleh guru bahasa Inggris kita, about Legend of the City of Surabaya, which tell about fight between the sharks, Sura and Baya, which eventually became the symbol and name of the city of Surabaya. Hah? Jangan so Inggris ah. Aku nggak ngerti. Ya, pokoknya tentang legenda kota Surabaya yang menceritakan tentang pertengkaran hiu, Sura dan Baya yang akhirnya menjadi lambang serta nama dari kota Surabaya. Hayo, kamu gak dengerin ya waktu pelajaran? Hehehe, tapi benar juga ya, kita harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia. Nah, gitu dong. Dengan bersatu kita juga bisa menjaga kemerdekaan Indonesia. Kita harus hidup berkelompok dan bersatu seperti zaman peradaban awal. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Iya bener tuh, bahkan di zaman peradaban awal saja manusia sangat menghargai air. Tapi sekarang malah dirusak dengan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau masalah narkoba, saranku sih lebih diperketat aja peraturannya bagi yang menyalahgunakan. Karena bagaimanapun narkoba juga salah satu bahan untuk pembuatan obat. Iya, setuju. Ya udah, pulang yuk, besok masih sekolah.